Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 30 Desember 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menutup dengan Baik. Menutup dengan baik, firman Tuhan terambil dalam Amsal 23 ayat 18 sampai dengan ke-21. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Sebelum kami menutup tahun, kami bisa memaknai setiap waktu kehidupan dengan baik, dan menutup setiap dekade waktu juga dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa kegiatan tutup tahun? Kalau kita melihat pada dua ayat di dalam Amsal pasal yang ke-23, yaitu ayat 20 dan 21, apa yang dikatakan pada bagian ini? Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Di sini kita bertemu dengan pelahap dan peminum. Kenapa disebut dengan pelahap? Pelahap itu artinya kerjaannya, hobinya makan. Jadi makan bukan hanya semata-mata untuk kebutuhan, tapi makan itu menjadi sesuatu kebiasaan yang bersifat nafsu. Oleh sebab itu disebut dengan pelahap. Kalau kita makan dengan lahap, itu baik. Tetapi kalau pelahap artinya sudah makan cukup, dia akan terus membuka mulutnya, memasukkan sebanyak mungkin makanan yang disukainya. Di dalam firman Tuhan dikatakan ada yang disebut dengan peminum. Dan bagian ini disebut sebagai peminum anggur. Apa yang dimaksud dengan peminum? Kalau minum itu benar, kita membutuhkan air yang cukup. Tapi kalau peminum artinya dia akan minum terus sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, khususnya itu anggur yang memabukkan, dan dia minum terus. Jadi pelahap dan peminum. Bukankah ini menjadi sebuah kegiatan yang terjadi, yang seringkali terjadi di akhir tutup tahun? Dan setiap akhir tutup tahun diikuti dengan pesta-pesta makan, pesta-pesta keramaian yang sifatnya berpesta pora. Sahabat seperjalanan, dari banyak penelitian, setiap pesta-pesta yang terjadi itu makanan sisa itu dibuang sedemikian luar biasa banyaknya. Itu makanan-makanan sisa. Dan seringkali di dalam perusahaan-perusahaan, restoran-restoran mewah, itu makanan sisa itu tidak boleh dibawa pulang. Harus dihabiskan, kemudian tidak boleh dibawa pulang oleh pegawainya, diselesaikan di sana dan dibuang. Sedemikian banyak makanan yang dibuang di dalam kemewahan, di dalam pesta pora, bertemu dengan orang yang punya dua kebiasaan, yaitu peminum dan kemudian pelahap. Di akhir tahun, di tutup tahun, tindakan-tindakan demikian, maka kita boleh mengatakan itu berarti menutup waktu, menutup tahun dengan cara yang tidak baik. Kalau kita mensyukuri setiap anugerah Tuhan yang diberikan oleh Allah, itu butuh dengan satu kata, yaitu dipertanggungjawabkan. Setiap anugerah Tuhan harus dipertanggungjawabkan. Tatkala kita bertemu dengan di belahan-belahan dunia, ada orang yang kedinginan, tetapi ada orang yang kemudian mendapatkan kehangatan yang cukup, khususnya di tempat-tempat yang 4 musim. Ada orang yang kelaparan, tetapi ada orang yang kemudian membuang-buang makanan sedemikian rupa di dalam pesta-pesta tertentu. Ada orang yang menderita di dalam kesulitan. Dia sulit sekali untuk mendapatkan pakaian, mungkin untuk pakaian yang baru untuk naik sekolah, celana, sepatu. Tetapi ada orang yang kemudian membeli pakaian-pakaian mewah sampai kemudian di rumahnya itu berlemari-lemari pakaian. Bahkan ada pakaian yang sudah dibeli tidak pernah disentuh sama sekali, karena hanya keinginan yang namanya itu keinginan membeli. Jadi rupanya pelahap tidak hanya makanan, peminum tidak hanya berbicara tentang minuman, tetapi melahap nafsu. Jadi nafsu untuk melahap yang dilihat selalu ingin didapatkan. Apa itu sepatu, apa itu pakaian, apa itu makanan-makanan yang luar biasa mewah. Dan sekalipun kita tahu dengan jelas bahwa setiap makanan-makanan mewah, setiap makanan-makanan mahal, itu tidak identik dengan kandungan gizi. Bahkan seringkali disertai dengan berbagai macam efek kesehatan yang sangat luar biasa. Sahabat seperjalanan,
Sebelum kita memasuki besok tanggal 31, yaitu hari terakhir di tahun 2023, biarlah kita merenungkan bahwa kehendak Allah di dalam menutup waktu yang sudah diberkati oleh Allah tidaklah tepat diperlakukan seperti demikian. Bagaimana orang itu berpesta-pesta di tutup tahun menjadi seorang pelahap dan peminum. Dampaknya apa? Ayat yang ke-21 dikatakan karena si peminum dan si pelahap akan menjadi miskin dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Tentu ayat 21 ada sebagian orang yang tidak mempercayainya. Ada yang tidak setujunya. Karena bukankah dalam 1 tahun orang sudah bekerja keras? Tidak. Bukan sesuatu yang masalah bahwa di akhir tahun kemudian melakukan sebuah pesta? Bukankah itu sesuatu yang baik-baik saja? Tentu kalau itu adalah sesuatu yang baik-baik saja. Tetapi harus diingat bahwa di akhir tahun itu bukan hanya berbicara tentang sukacita yang dimiliki kemudian hidup dalam kemewahan. Hidup dalam menjadi seorang pelahap. Hidup menjadi seorang peminum. Yang pertama, merugikan secara kesehatan. Merugikan secara kesehatan. Kalau bicara tentang kedokteran dan kalau Tuhan itu mengizinkan saya menjadi seorang dokter, maka sesungguhnya di akhir tahun adalah sebuah komitmen yang pertama untuk mengubah sebuah pola hidup dari pola hidup yang tidak sehat menjadi pola hidup yang sehat. Bagaimana berkomitmen di tahun yang baru itu dan dimulai di akhir tahun untuk memiliki pola hidup yang sehat, tidak makan berlebihan, tidak menjadi pemabuk. Dan yang kedua di sisi lain, selain berbicara tentang kesehatan, yaitu ada orang-orang yang hidup di dalam kekurangan. Kalau kita seringkali mendengar bahwa orang tua kita seringkali mengajarkan makanlah yang habis sampai selesai karena nanti nasinya menangis, makanannya menangis. Sesungguhnya nasi tidak bisa menangis. Makanan tidak bisa menangis. Siapa yang menangis? Yaitu mereka yang melihat kita makan di dalam kelebihan, tapi mereka tidak ada makanan. Piringnya adalah piring yang kosong. Siapa yang menangis? Nasi tidak bisa menangis, makanan tidak bisa menangis. Yang menangis adalah mereka-mereka yang kelaparan, mereka lah yang menangis. Mereka lah yang kemudian merasakan bagaimana perihnya sebuah kehidupan di dalam kekurangan. Lalu kita bisa mengatakan, ya itu kan salah mereka. Kenapa mereka jatuh miskin? Mungkin karena malas. Bisa saja. Tetapi itu bukan berarti kita menutupi diri untuk tidak memberkati hak-hak dasar orang lain. Ada orang yang kemudian menjadi jatuh miskin bukan karena malas, tapi karena bertemu dengan orang-orang serakah. Oleh sebab itu yang miskin punya potensi, punya kesempatan, punya sarana, punya relasi yang tidak sebesar seperti orang-orang yang sudah dilimpahi dengan kelebihan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, bayarlah kita menutup tahun itu dengan baik. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita menutup tahun dengan baik, mensiasati hidup dengan baik, menjalani hidup dengan baik, apa yang dikatakan pada ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mari kita tidak menjadi seorang pelahap, kita tidak hanya bisa seorang peminum, tapi kita menjadi orang yang bisa menutup setiap waktu kehidupan yang dianugerahkan oleh Allah itu dengan baik. Dan kalau kita sudah diberkati, janganlah tutup tahun dengan pesta-pesta, tapi dengan tindakan kasih. Engkau menutup tahun, bagaimana engkau menyalurkan berkat yang sudah diterima oleh kita kepada mereka yang membutuhkan. Mari sahabat seperjalanan, tutup tahunmu dengan baik. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang mengingatkan kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang membutuhkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.